warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, NIM 432001 akan menjelaskan materi dari bab 2 sampai dengan bab 7 secara ringkas, yakni mata kuliah pengantar ilmu dakwah bersama dosen pengampu Bapak Yusuf Afandi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata yad'u, yada'a, yang artinya menyuruh ataupun mengajak. Kemudian hukum berdakwah adalah wajib. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, di mana di sini dikatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang mungkar. Ini diutamakan kepada seluruh manusia. Kemudian objek kajian dakwah adalah kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Kemudian istilah-istilah dalam dakwah ada disebut dengan tabligh, yang artinya menyampaikan, ada yang disebut dengan tafsir dan indar. Tafsir artinya memberi kabar gembira, kemudian indar merupakan peringatan kepada orang-orang yang kufur. Kemudian ada yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga ada yang disebut dengan al-zikru, artinya peringatan atau mengingatkan. Kemudian ada yang disebut dengan mau'izah, yang itu merupakan pemberi pengajaran. Selanjutnya materi dari kelompok 2, yakni dakwah sebelum Islam, Khulafaur Rasyidin, dan dakwah di masa modern. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam, dan di dalam Al-Quran ada pun 7 nama nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan amanah. Di antaranya adalah Nabi Hud, Nabi Nuh, kemudian Nabi Su'aid, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Soleh. Nah, itulah di antara nama-nama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu dalil yang menjelaskan tentang dakwah ini. Bagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, jadi jelas di dalam ayat ini kita simpulkan bahwa Allah menyuruh kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah daripada yang mungkar. Nah, kemudian apa yang menjadi rukun-rukun dakwah? Yaitu yang pertama itu dai, adalah orang yang mengajak atau menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di sini juga mad'u, yaitu orang yang diajak ataupun orang yang disuruh ke jalan Allah tersebut. Kemudian ada manhaj, adalah dakwah ataupun metode atau cara dalam menyampaikan dakwah tersebut. Kemudian ada disebut dengan wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah itu mabadi asyarah. Mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan tentang sebuah ilmu yang harus diketahui orang penuntut. Nah, kemudian menurut Muhammad bin Ali Ash-Shobban bahwa 10 pokok ilmu tersebut adalah ada disebut dengan al-had atau definisi, kemudian al-maudu atau pokok bahasan, kemudian ada disebut dengan at-sarah atau hasil yang diperoleh, kemudian ada disebut dengan nisbah, nilai ilmu tersebut, kemudian fada'al atau keutamaan ilmu tersebut, kemudian wadai atau peletak dasar ilmu, kemudian ada disebut dengan isim atau nama-nama ilmu tersebut, kemudian ada disebut dengan al-isbat atau dasar pengalaman ilmu tersebut, kemudian hukum asyara, hukum ilmu tersebut berdasarkan kajian tersebut. Nah, selanjutnya adalah tentang strategi dakwah. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan. Strategi akan menjamin organisasi akan bertahan dan berkembang pada masa yang akan datang. Nah, maka perlunya strategi dakwah di dalam kita berdakwah. Nah, adapun strategi ada yang menggunakan dengan lisan mereka, ada yang menggunakan dengan baik berupa tulisan. Adapun macam-macam dari strategi, yaitu ada disebut dengan strategi sentimental, ini berhubungan dengan aspek hati. Kemudian ada strategi rasional. Nah, ini lebih memfokuskan kepada akal fikiran. Kemudian ada disebut dengan strategi indrawi. Nah, ini lebih pada kajian-kajian ilmiahnya. Nah, kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang uslub dakwah. Uslub dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah yang efektif, yang optimal, yang efisien,
Kemudian dakwah yang itu terdiri dari beberapa macam, itunya uslub hikmah, kemudian ada disebut dengan mau'izah, dan ada yang disebut dengan mujadalah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah ringkas materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.